Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kurang berhati-hati saat bersuah foto, seorang pemuda di Lombok Barat hilang terseret ombak di pantai Orang Bukal. Karena tak kunjung diperbaiki, atap bangunan SDN 1 Semaya Lombok Timur ambruk diterjang hujan dan angin kencang. Permintaan tinggi stok gas LPG 3 kg di Lombok Tengah masih langka. Warga rela mencari hingga puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melimpahkan berkas perkara kasus pencabulan yang melibatkan dosen sebuah perguruan tinggi di Mataram berinisial WJ ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Selasa pagi. Ini dilakukan setelah berkas perkara berita acara pidana dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di pengadilan. Polisi juga menyerahkan proses penahanan tersangka agar diambil alih oleh pihak kejaksaan selama dalam tahapan peradilan nanti. WJ ditangkap di Reskrimum Polda NTB terkait kasus pelecehan seksual terhadap 6 mahasiswi di kampusnya dalam rentan waktu 2022 hingga 2024. Ia melakukan hal itu dengan modus memberikan bimbingan kuliah ekstra berlokasi di asrama kampus. Kemarin kami baru dapat P21 dari kejaksaan, sehingga hari ini kami melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti, atau kami bisa sebut dengan tahap 2 seperti itu. Untuk jumlah korbannya yang sudah diperiksa yaitu ada 6 orang, kemudian saksinya 6 orang. Kemudian kami juga sudah memeriksa 3 orang ahli, yaitu ahli pidana, kemudian ahli hukum agama Islam, dan ahli psikologi. Untuk proses selanjutnya, tersangka WJ akan ditahan di Lapas Kuripan selama menjalani masa persidangan hingga vonis nanti. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Dua pria berinisial AS 35 tahun asal Bertais dan S 39 tahun warga lingkungan Gentoran diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di sejumlah wilayah di Kota Mataram. Polisi awalnya menangkap AS di rumahnya atas informasi masyarakat. Dari keterangan AS, polisi kemudian meringkus S di wilayah Desa Gentoran. Meski mencoba kabur dari kejaran petugas, polisi akhirnya membekuk pelaku dan menyita barang bukti 2,31 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti. Ini loh. Apa ini? Selain mengedarkan narkoba, keduanya juga merupakan pengguna dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. AS kami amankan di rumahnya di lingkungan Kelurahan Bertais. Dan dari hasil interogasi terhadap saudara AS mengakui bahwa barang tersebut adalah barangnya saudara S alias D. Kemudian setelah kami lakukan pencarian, kami menemukan saudara S alias D di rumahnya di lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Tersangka mengaku nekat menjual narkotika untuk mencukupi ongkosnya berangkat bekerja ke Malaysia. Baru pertama kali ini aja karena saya mau pakai sama niatnya mau jual. Oke, mau jual. Rencana mau jual harga berapa yang sudah pecah? 100 ribuan. Iya. Paksa jualan. Paksa karena kerjaan tidak ada, terus ongkos mau didesak mau dianu. Saudara kan masih muda, ngapain cari jalan pintas yang melanggar hukum? Kan tidak ada kerjaan lagi, Pak. Kali dari TKI? Baru pertama kali ini mau, ya. Penyimpanan narkotika itu dilarang.
Iya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Inilah video rekaman kamera pengawas yang terpasang di sebuah kos yang merekam aksi dua pemuda mencuri sepeda motor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Diduga telah mempelajari kondisi di sekitarnya, pelaku dengan santai membawa sepeda motor milik penghuni kos yang diparkir di lorong pintu masuk. Dari rekaman itulah, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota langsung bergerak setelah mengetahui identitas para pelaku. Hasilnya, petugas mendapati dua pelaku berinisial W dan R sedang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Tak mau kehilangan buruan, polisi langsung membekuk keduanya. Namun penangkapan tersangka berlangsung dramatis karena mereka melawan dan menolak ditangkap. Kedua pelaku juga berteriak meminta tolong sehingga menimbulkan reaksi dari warga sekitar. Polisi menyita barang bukti sebuah sepeda motor yang merupakan hasil curian. Melakukan pengembangan, disebutkanlah ada dua teman yang lainnya dan didapatlah satu terduga pelaku lainnya. Pada saat melakukan pengembangan terhadap barang bukti, namun ternyata salah satu pelaku mencoba kabur. Akhirnya tim Kaisar Hitam Satreskrim Polres Bima Kota melumpuhkan terduga pelaku tersebut, sehingga kedua terduga pelaku curanmor tersebut dibawa ke Mako Polres Bima Kota. Untuk inisial dari terduga pelaku ini yaitu berinisial W dan berinisial R. Sedangkan satu pelaku lagi masih dalam pencarian tim. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Bima. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Rente, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan terbatasnya pasokan daging ayam sejak 2 pekan lalu. Ini membuat mereka harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan lapak serta memenuhi kebutuhan para pelanggan yang biasa datang ke pasar. Minimnya stok juga membuat harga daging ayam kini tembus Rp50.000 per kilogram, naik hingga Rp15.000 dari harga semula. Mahalnya harga daging juga membuat para pedagang pusing karena omsetnya menurun hingga 50% dari biasanya. Mereka mengakui terbatasnya pasokan ayam karena tingginya permintaan dan juga untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG di daerah. Terus limit ayam, terus kita jual di sini mahal, buktinya sampai sekarang kan masih banyak, misalnya pembeli juga mikir soalnya ayam ya di atas limit terus harganya naik. Dulu tahun kemarin kita bisa bayar 3 hari dulu kalau kita ngambil dari atas, tapi sekarang nggak bisa, harus dibayar karena ini masih banyak, terus di dalam masih banyak, gak berani. Berapa harganya sekarang, Pak? Yang 1 kilo. Ya, kalau untuk bedaknya 50-an. Dadanya? Ya, dadanya aja. Pedagang berharap harga daging ayam kembali normal agar mereka tidak terus mendapat komplain dari konsumen karena tingginya harga. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.